Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatia, NIM D02223004, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS yang telah saya laksanakan, yaitu UTS Manajemen Basis Data. Nomor 1, tentukan nama sebuah sistem basis data yang akan dibuat. Di sini saya membuat sistem basis data yaitu kos mahasiswa, di mana sistem ini digunakan untuk mengelola data kos, fasilitas kos, lokasi kos, serta penyewa yang tinggal di kos tersebut. Saya membuatnya dengan perintah create database, kemudian use untuk menggunakan database tersebut. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu buatlah 2 contoh tabel dari sistem basis data tersebut. Yang pertama yaitu tabel kos, di mana tabel kos ini berisi informasi seperti ID kos, nama kos, lokasi, harga bulanan, dan fasilitas. Kemudian tabel kedua yaitu tabel penyewa, berisi ID penyewa, nama penyewa, nomor HP, dan ID kos yang disewa. Di sini saya membuatnya dengan perintah create table dan insert into untuk mengisi tabel-tabel yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu lakukan normalisasi tabel tersebut hingga 3NF. Jelaskan proses normalisasi setiap langkah mulai dari 1NF hingga dengan 3NF beserta alasan perubahan tabel tersebut. Di sini saya akan normalisasi tabel kos yang ada pada nomor 2. Di tahap pertama, di 1NF itu saya memisahkan kolom fasilitas sebelumnya. Yang sebelumnya itu menyimpan beberapa fasilitas dalam satu kolom menjadi kolom terpisah, yaitu kolom tabel fasilitas agar memenuhi prinsip data atomik. Kemudian pada selanjutnya proses kedua yaitu sini tidak adanya perubahan di 2NF karena semua atribut non primer sudah bergantung sepenuhnya pada kunci utama yaitu ID kos. Selanjutnya yaitu 3NF yaitu pisahkan lokasi jika terdapat informasi turunan. Di sini karena ada informasi turunan pada bagian lokasi, jadi saya memisahkan informasi lokasi ke tabel lokasi sendiri karena lokasi itu atribut turunannya adalah kecamatan dan ID lokasi menjadi origin key dari tabel kos. Selanjutnya yaitu buat diagram dependensi dari normalisasi. Dari hasil yang saya buat yaitu di sini yang pertama ada tabel kos, di mana tabel kos ini menyimpan informasi utama tentang kos tersebut. Setiap kos memiliki ID kos sebagai primary key dan atribut yang bergantung padanya yaitu nama kos, ID lokasi, dan harga bulanan. ID kos adalah origin key yang menghubungkan antara kos dengan tabel lokasi. Selanjutnya yaitu ada tabel penyewa. Tabel penyewa ini menyimpan data penyewa kos, di mana ID penyewa sebagai primary key dan atribut lainnya yaitu nama penyewa dan nomor HP yang bergantung pada ID penyewa. Untuk origin key-nya itu ada di ID kos yang menunjukkan kos mana yang disewa oleh penyewa tersebut. Selanjutnya ada tabel fasilitas yang digunakan untuk menyimpan daftar fasilitas di setiap kos tersebut. Tabel ini memiliki primary key yaitu ID fasilitas dengan atributnya itu yaitu ID kos sebagai origin key untuk menghubungkan ke tabel kos. Artinya di mana satu kos ini bisa memiliki lebih dari satu fasilitas sehingga kita bisa mencatat banyak fasilitas tanpa mengulang data kos tersebut. Kemudian untuk data lokasi, sini data lokasinya itu menyimpan informasi lokasi dari setiap kos. ID kos sebagai primary key, ID lokasi sebagai primary key, dan lokasi serta kecamatan itu bergantung pada ID lokasi tersebut. Nah, ID lokasi ini berperan sebagai origin key dari tabel kos, untuk memastikan bahwa setiap kos memiliki lokasi yang valid. Jadi pada diagram ini semua atribut
non primary bergantung langsung pada primary key masing-masing tabel tersebut. Tidak ada ketergantungan transitif. Ini menunjukkan bahwa database sudah dalam bentuk normalisasi tahap ketiga. Selanjutnya yaitu buat minimal 3 query menggunakan subquery dari tabel yang telah dibuat. Yang pertama di sini saya membuat untuk menampilkan cost dengan harga di atas rata-rata. Di sini query yang digunakan untuk menampilkan nama-nama cost yang memiliki harga bulanan di atas rata-rata yaitu menggunakan subquery select average, terus menggunakan atribut harga bulanan from dari tabel cost yang akan menghitung nilai rata-rata dari kolom bulanan. Lalu query utama akan membandingkan setiap harga bulanan dari nilai rata-rata tersebut. Jika ada yang lebih tinggi, maka nama cost akan ditampilkan seperti ini. Dari contoh yang saya ambil, maka nama cost yang ditampilkan adalah nama cost ASRI. Kemudian untuk menampilkan penyewa yang tinggal di kos yang mempunyai fasilitas AC. Di sini kita menggunakan select untuk menampilkan terus nama penyewa dari kolom dari tabel penyewa, di mana ID kosnya itu kita pilih lagi di subquery-nya akan yaitu select ID cost from fasilitas ID cost dari tabel fasilitas, di mana fasilitasnya adalah AC, akan menampilkan nama penyewa yang mempunyai fasilitas AC tersebut. Jadi di sini maka yang muncul adalah nama penyewa yaitu Rahmatia. Kemudian nama kos yang disewa oleh Rahmatia. Kita akan mencari nama kos yang disewa oleh penyewa tersebut. Kita menggunakan select untuk menampilkan. Yang disewa. Kemudian subquery dalamnya itu select ID cost from penyewa where nama penyewa adalah Rahmatia. Jadi kita mencari dari nama penyewa beserta dengan ID-nya untuk menampilkan nama kos tersebut. Jadi yang hasil dari pencarian nama kos yaitu kos ASRI. Selanjutnya yaitu buat skenario manajemen user untuk sistem basis data tersebut dengan ketentuan. Pertama, membuat 3 role. Role pertama yaitu admin, kedua pemilik kos, dan yang ketiga penyewa. Di sini kita membuat minimal 2 user untuk setiap role. Karena harus membuat 2, jadi saya membuat admin 1 dan 2 menggunakan dengan perintah create user admin 1 at localhost identified dengan passwordnya. Kemudian sama halnya dengan untuk role 2 ya, untuk admin. Kemudian untuk pemilik kos itu hanya perbedaannya ada di nama role-nya, sama juga dengan di bagian penyewa. Karena penyewa yang saya buat itu sebelumnya di database ada 2, jadi saya hanya menggunakan 2, dengan pemiliknya juga 2 karena berbeda data kos. Oke. Selanjutnya yaitu berikan contoh grant dan revoke privilege untuk role tersebut. Karena itu kan hak akses, dimana biasanya admin itu bisa mengakses keseluruhan dari sistem tersebut. Di sini admin bisa mengakses seluruh tabel yang ada dengan perintah grant all privilege on cost mahasiswa. Berarti dia bisa mengakses seluruh database yang ada pada database cost mahasiswa. Yang kedua ada pemilik kos, di mana kita menggunakan perintah grant select insert update delete on cost mahasiswa .cost, di mana untuk pemilik 1 dan pemilik 2 itu hanya bisa mengelola
tabel cost dan fasilitas, di mana dia bisa melihat, menambah, mengubah, dan menghapus. Selanjutnya untuk penyewa. Di sini penyewa hanya bisa melihat data cost. Kita menggunakan perintah select on cost mahasiswa .cost. Jadi dia hanya bisa mengakses yang namanya tabel cost. Kemudian untuk revoke, ini kita jika ingin mencabut hak akses tertentu, misalnya penyewa tidak boleh melihat harga, jadi kita hapus dari revoke select on cost mahasiswa .cost. Kita menghapus di sini ya. Selanjutnya buat 3 function dan trigger dari tabel sistem yang ada, yang telah dibuat. Yang pertama untuk menghitung total penyewa di kos tertentu. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah penyewa yang tinggal di kos tertentu, di mana fungsi ini menerima parameter ID kos ID, yaitu ID kos yang dihitung jumlah penyewanya. Fungsi ini akan menghitung banyaknya baris dalam tabel penyewa yang memiliki ID kos yang sama dengan kos ID yang diberikan. Kemudian di sini nanti akan muncul di kos K01 dengan kode 01 itu hanya ada satu penyewa. Kemudian hitung rata-rata harga kos. Di sini kita menghitung fungsi ini untuk menghitung rata-rata yang ada di daftar sistem. Fungsi ini tidak membutuhkan parameter karena mengambil seluruh data dari harga kos. Fungsi ini mengembalikan nilai rata-rata hingga ke dalam bentuk desimal dengan 2 angka di belakang koma. Karena kita menggunakan average ya. Selanjutnya yaitu jumlah di kecamatan di lokasi tertentu. Di sini saya menganggapkan turunannya adalah kecamatan. Nah, fungsi ini untuk menghitung berapa jumlah kos yang ada di kecamatan tersebut, di lokasi tersebut. Fungsi ini membutuhkan parameter yang kecamatan yang berisi nama kecamatan yang ingin dihitung jumlah kosnya untuk menggabungkan tabel lokasi dan tabel kos. Selanjutnya yaitu penjelasan untuk trigger. Sebelum membuat trigger itu diperlukan tabel log activity untuk menyimpan semua hasil triggernya, yaitu yang pertama jika ada penyewa baru ditambahkan. Trigger akan dijalankan setiap ada penyewa yang baru ditambahkan ke tabel penyewa. Trigger akan otomatis mencatat tersebut ke dalam log activity dengan mencatat nama penyewa baru. Selanjutnya yaitu untuk log trigger harga kos diubah itu jika harga kos diperbarui, maka kos tersebut jika harga kos sebelumnya berbeda dari harga kos yang lama, di sini kan ada all dot harga bulanan tidak sama dengan harga yang baru, maka trigger akan mencatat ke dalam tabel log activity. Selanjutnya yaitu untuk menghapus fasilitas. Jika adanya fasilitas yang dihapus, maka trigger ini akan jalan. Setiap fasilitas yang dihapus akan mencatat mencatatnya ke dalam log activity dengan menyebut nama fasilitas yang dihapus serta ID cost yang terkait dan juga mencatat waktu kejadian. Dengan trigger ini kita bisa melacak setiap perubahan dari fasilitas cost tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.